Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dan jamaah Permata Kalbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia untuk salah satu tujuan yang mulia. Dan Allah mengutus para nabi dan rasul untuk membantu kita untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Ya, tujuan untuk meraih tujuan mulia tersebut. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hamba-hamba yang beriman. Agar kita mencapai cintanya Allah yang diharapkan oleh setiap manusia adalah wajib dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis kudusi, "Innallaha idza habba 'abdan nada Jibril." Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. "Aku mencintai fulan, cintailah dia." Kemudian Jibril disuruh oleh Allah memanggil penghuni langit untuk mencintainya. Kemudian "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu." Kemudian dia manggil penghuni langit, "Cintailah fulan karena Allah mencintainya." Wa yudha' lahu al-qabul fil ard. Lalu diterima oleh Allah, diterima oleh masyarakat atau manusia yang hidup di muka bumi. Dan dalam hadis yang lain, "La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Tidaklah hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah kecuali Allah mencintainya. Dan apabila Allah mencintainya, Allah menjadi pendengarannya. Yang dengannya dia mendengar yang baik-baik. Allah menjadi penglihatannya, dia melihat yang baik-baik. Allah menjadi tangannya, dia melihat, dia memegang dan mengambil yang baik-baik. Dan menjadi kakinya, artinya dia menuju ke tempat-tempat yang baik. Dan ulama sampai mengatakan apa? Laisal ajibu min 'abdin yatawaddadu ila sayyidih walakinil ajabu kullal ajab min malikin yatawaddadu ila 'ibadih. Tidak membuat kita heran ketika melihat seorang pelayan ia berkasih sayang mendekat kepada atasannya, berbuat baik, ya, menunjukkan kasih sayang dan cinta. Tetapi ini yang mengherankan kita, Allah yang mau mendekat kepada hamba-Nya. Sampai Allah mengatakan, "Hal min sa'ilin fa'u'tiyah." Apakah ada yang bertanya? Apakah ada yang minta? Aku akan berikan. Coba bayangkan, Allah yang menciptakan kita, yang tidak membutuhkan kita, Allah ingin mendekat kepada hamba-hamba yang beriman. Ya, bukan seorang hamba yang ingin mendekat kepada Allah. Enggak, ini Allah yang menawarkan cintanya kepada kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam hadis Sahih Muslim, turun ke langit dunia sesuai kebesaran Allah menurut sebagian tafsir. Allah turun ke langit dunia sesuai kebesaran Allah. Allah hidup, saya hidup. Nggak mungkin kehidupan Allah sama dengan kehidupan saya. Dan ada ulama lain mengatakan enggak, yang turun ke langit dunia sepertiga malam adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika di orang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada tanda-tanda Allah mencintainya. Pertama, Allah memudahkan dia bertambah taat. Karena dia sesudah taat, dia bertaat kembali, maka itu benar-benar dia dicintai oleh Allah. Dia dimudahkan salat subuh, dimudahkan salat zuhur, asar, maghrib, isya, mudahkan sedekah, besok sedekah lagi, besoknya lagi, baca Quran hari ini, besok baca Quran lagi. Berarti ketika Allah memudahkan hamba itu beramal soleh, beribadah, maka dia benar-benar dicintai oleh Allah. Yang kedua, diberikan sahabat-sahabat yang baik, yang soleh. Karena mereka akan menolong kita untuk menjadi orang yang lebih bagus. Kita punya teman-teman yang baik mengingatkan kita kepada Allah, maka benar-benar akan menjadi orang-orang yang benar mengingatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah tidak menjadikan musibah kita dalam urusan agama kita. Ya, semua musibah itu menimpa harta, urusan dunia, jabatan. Tapi kalau urusan agama tidak. Allah masih menjaga. Maka Sayyidina Umar, saya jelaskan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak ada pernah ditimpa musibah kecuali beliau mengatakan alhamdulillah. Ketika ditanya, kata beliau, li'annaha lam takun fi dini, karena musibah ini tidak menimpa urusan agamaku. Kemudian yang keempat, di antara tanda Allah mencintai seorang hamba, Allah memberikan kemudahan hamba tersebut mencintai agama, mempelajari agama, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak anak-anak kita pintar bahasa Inggris, pintar bahasa-bahasa asing, tetapi nggak pandai baca Al-Quran. Ya. Pandai nyanyi, joget, tapi nggak pandai baca Al-Quran. Ya, nggak pandai untuk baca doa, nggak pandai untuk sholat, nggak pandai untuk baca wudu dengan benar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang yang diberikan pemahaman dalam agama Islam itu bukan orang sembarangan.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Coba, berarti mafhum mukhalafannya berbeda. Barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka tidak akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Maka coba kalau kita alhamdulillah sering hadir pengajian, majlis taklim, banyak yang maaf jahil, nggak tahu tentang agama ini sendiri. Cara wudhu aja dia nggak tahu. Cara salat yang benar nggak tahu. Baca Al-Fatihah aja masih belepotan. Padahal dia benar-benar sayang sekali. Usianya udah berapa tahun sekarang? Sudah 50 tahun, 40 tahun, ada yang 70 tahun. Tapi sayangnya nggak bisa baca Al-Quran dengan fasih. Saya pernah jumpa dengan orang, anak muda, ya usia 30 udah punya istri. Ya, itu masih muda usia, nggak begitu tua. Usia 30 tahun tapi nggak bisa wudhu, nggak hafal Al-Fatihah, nggak bisa sholat. Ya, itu maka itu disayangkan sekali. Usia 30 tahun, ya sampai saat itu dia belum bisa baca Al-Quran dengan fasih, belum bisa wudhu. Sampai ada seorang ibu-ibu minta doa, "Syekh, doain anak saya biar rajin sholat." Ya saya kira anak itu 7 tahun, 10 tahun maksimal, ya 15 tahun juga masih anak APG itu. Ya, akhirnya saya bilang, "Bu, mama usia berapa?" 30 tahun. Masya Allah. Ini bukan anak-anak lagi, ini udah aki-aki itu, udah sepuh banget. Nah, kan udah tua. Masa dari usia balik 10 tahun sampai 30 tahun, berarti 20 tahun ibu kemana? Orang tuanya kemana? Masa yang diisi adalah perutnya? Yang diisi adalah apa? Pikirannya, bahasa Inggrisnya, PR udah dikerjakan belum? Tapi sholat nggak pernah dipikirin. Ibadah nggak pernah dipikirin. Maka itu juga termasuk tanggung jawab kita. Ya, nanti insya Allah pemirsa dan jemaah semua, kita akan melanjutkannya. Pembahasan kita insya Allah tentang tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba sesudah pesan-pesan berikut ini.